Jadi kita di sini membahas asesmen formatif dan sumatif. Nanti sebelum masuk ke materi, kita berdoa aja dulu ya. Nah, sebelum berdoa, saya aja yang bikin doanya ya. Ya, sebelum memulai materi ini kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelum mulai kita lakukan ini ya. Ice breaking dulu ya. Ice breaking. Boleh. Seperti biasa. Boleh. Seperti biasa. Siapa yang mau nih? Kayaknya saya yang belum ini. Nah, terserah Pak. Ayo Pak Yudis. Boleh. Silakan. Saya coba ya. Kalau nggak berhasil, nggak apa-apa ya. Ini buat senang-senang aja ya. Jadi mungkin ada permainan perintah. Jadi sama-sama tangan kita ada di atas dan di bawah gitu ya. Ini ya. Atas dan di bawah Bu Fatma. Nanti kalau saya perintahkan contoh ya, yang atas dipukul berarti kita gini ya. Yang bawah memukul berarti gini ya. Ya. Oke. Nah, yang bawah baik, memukul. Iya, yang bawah memukul gini. Dipukul, yang bawah memukul. Memukul aja. Yang atas nggak ngapa-ngapain berarti. Contoh Bu, contoh. Ya, kita mulai ya. Oke. Bareng-bareng ya. Yang salah mungkin kita hitung ini aja. Oke, kita mulai. Yang bawah dipukul. Kita mulai lagi. Yang atas dipukul. Belajar silat ini ya. Kayak silat ya. Harusnya berdua ini. Kalau berdua itu ada yang menghindar, ada yang memukul. Jadi kalau yang nggak kena itu kena hukuman. Anggap ada orang aja Pak. Itu hukuman. Nggak ada orang, kita doang berdua ya. Kita mulai lagi. Yang bawah siap-siap Bu ya. Main cepet-cepetan nih kita. Yang bawah memukul. Kayaknya saya yang merintahin, jadi saya paling awal. Saya tes lagi ya. Sekarang gini deh. Ini kiri, ini kanan. Ya. Yang gantian ya. Yang kiri memukul. Oke. Saya kira itu Bu. Jadi inti dari pelajaran atau permainan kita. Iya. Google kecil ya, ini nggak apa-apa. Ini bermain perpasangan harusnya, tapi nggak apa-apa lah, kita coba untuk itu. Karena ini berlibat antara itu seru semuanya. Iya, ya. Ini permainan komunikasi antara kita dengan yang lain. Seberapa jauh kita memahami perintah dari orang lain berdasarkan dari kata-kata. Saya kira itu saya akhiri. Silakan Pak Niko diteruskan. Siap. Nah, terima kasih Pak Yudis. Ice breaking-nya sangat melatih konsentrasi. Ini langsung share screen aja ya. Ya, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Ya, kita mulai ya. Asesmen formatif dan sumatif. Jadi ada agendanya, konsep asesmen formatif dan sumatif, bentuk asesmen dan umpan baliknya. Ya,
asesmen ada beberapa jenis nih. Ada as learning, for learning, dan off learning. Apa nih kira-kira yang Bapak Ibu tahu tentang asesmen dan formatif dulu nih? Ya, asesmen formatif dan sumatif. Coba Pak Yudis dulu. Oke, saya coba ya Pak. Asesmen formatif. Asesmen formatif kalau dilihat dari tampilan Bapak itu sebagai refleksi proses pembelajaran. Artinya dalam asesmen formatif, selama proses pembelajaran berarti kita mengidentifikasi atau mengelompokkan hasil atau mengelompokkan proses pembelajaran dari apa yang siswa dapat. Jadi kita kelompokkan dari siswa yang mahir, yang sulit belajar, sampai yang biasa-biasa saja. Mungkin saya rasa itu. Adapun assessment yang tengah ini yang 4 itu kalau kata Pak Saputra mungkin itu yang paling utama karena itu for atau untuk pembelajaran ada di antara pembelajaran tersebut. Saya kira itu Pak. Bu Pani mungkin ada tambahan? Ya kurang lebih sama dengan Pak Yudis tadi ya. Kalau S itu asesmen itu sebagai apa bagian sebagai pembelajaran. Kemudian kalau for ini asesmen itu kita buat ya memang untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Sedangkan yang off ini asesmen yang terjadi setelah proses pembelajaran. Jadi hanya apa ya ngelihat ujungnya aja ya, hasil akhirnya ya, hasil akhir. Kalau for itu kan selama proses pembelajaran berlangsung. Itu aja sih Pak. Iya, terima kasih Bu Pani, Pak Yudis. Ya, jadi di sini jenis asesmen itu ada as learning, itu sebagai. Jadi contohnya misalkan siswa itu sedang berdiskusi, nah nanti terlihat anak itu sedang paham atau belum nanti. Nah kalau for learning ini itu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Misalkan nih selama pembelajaran apa yang perlu diperbaiki. Misalkan nih ternyata dengan cara seperti ini, dengan cara yang kita pakai misalkan selama ini nih ternyata kurang untuk ini untuk dipahami oleh murid. Nah jadi kita harus bisa memperbaikinya. Untuk asesmen learning ini masuk dalam asesmen sumatif. Jadi proses itu cuma proses akhir. Bisa penilaian tugas ini tengah semester, ulangan tengah semester, atau penilaian akhir semester. Jawaban mulai Ya, lanjut. Ada konsep asesmen formatif dan sumatif. Jadi asesmen formatif itu metode evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan belajar dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif itu metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Ya, kita lanjut. Nah, ini asesmen formatif untuk guru. Jadi untuk guru itu mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, kemudian mengecek pemahaman murid. Kalau untuk murid itu mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, kemudian meningkatkan kemampuan. Kalau dari asesmen sumatif itu untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran. Jadi sejauh mana itu sudah mencapai pembelajaran, kemudian meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Kalau untuk guru, asesmen sumatifnya itu memahami performa di akhir unit pembelajaran. Kemudian memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai pembelajaran itu. Nah, jadi kedua asesmen ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Kemudian merupakan cara untuk mengevaluasi
keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Kita lanjut ke sini. Ya, penekanan pada asesmen formatif. Ada yang bisa jelaskan Bapak Ibu, ini gambar apa? Timbangan. Neraca ya. Neraca. Neraca ya, bukan pakai K ya, pakai C ya. Neraka. Neraka. Ini adalah penekanan asesmen formatif yang saat ini, dan ini yang diharapkan oleh yang ini diharapkan oleh kurikulum baru. Ada pelaksanaan. Mungkin Bu Fatma bisa menjelaskan nih dari gambar timbangan ini. Saya nih malah mau tanya nih Pak sebenarnya. Pak Mikdad mungkin. Masalahnya nih kadang kita masih nggak terlalu ini ya Bapak Ibu semua nih. Sebenarnya apa benda ini kata orang Malaysia ya? Apa benda nih? Ini bisa nggak kira-kira teman-teman itu beri gambaran dulu contoh tes formatif atau asesmen formatif gitu. Kalau formatif sih kita udah biasa. Apa benda nih? Apa benda nih? Malaysia kan begitu. Ada apa-apa, Pang. Nah, gimana teman-teman, bisa nggak ada yang jelaskan? Jadi di kelas itu yang formatif tuh sebenarnya yang realnya tuh gimana begitu? Oke Bu, mungkin kalau dari gambar bisa kita lihat ya Bu ya. Dari posisi kondisi saat ini yang sebelah kiri itu ada istilah atau ada posisi di mana assessment of learning paling dominan dilakukan oleh guru. Sedangkan ini kondisi yang menurut kurikulum baru yang tergambar dalam sebelah kanan. Jadi sebelah kanan itu jadi assessment of learning bukan lagi sebagai tingkatan yang rendah. Artinya dia harus lebih tinggi ketimbang assessment for learning dan assessment as learning. Dia harus sama atau tingkatannya kalau dilihat dari gambar sih lebih tinggi. Jadi mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning. Karena assessment as learning dan assessment for learning tadi ditujukan dalam sebuah diagram itu dalam sebuah arisan itu irisan dia ada irisan di tengah tuh tadi tuh. Ya, ada irisan di tengah itu. Irisan di tengah itu. Core itu ya, core-nya itu. Ya, betul. Pendidikan yang harusnya diampu atau harapan kurikulum baru yang ada adalah sebenarnya seberapa jauh murid memahami atau menghasilkan keterampilan dari apa yang dipelajari. Jadi bukan lagi tertumpu pada guru yang hebat, tetapi muridnya yang hebat. Jadi mungkin for learning itu untuk siapa kita mengajarkan kalau bukan untuk murid. Kalau gurunya yang pintar, ya buat apa? Kan guru tujuannya pintar, memintarkan anak. Jadi selama ini mungkin melihat kondisi yang sebelumnya, melihat bahwa guru itu super dikatakan Pak Serba bisa. Ya, dia pasal 1 guru selalu benar. Pasal 2 iya itu lagi kembali ke nomor 1. Iya gitu. Ya, mungkin sekarang saatnya student centered ya. Ya, student centered sekarang. Ya, mungkin itu yang bisa saya gambarkan dari hasil diagram neraca ini. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Yudis. Mungkin Pak Mikdad bisa tambahkan. Ya. Pak Mikdad mau tambahkan? Cukup, itu sudah mewakili sekali itu. Sebenarnya yang bikin kita agak kebingungan itu karena mungkin lebih kepada bahasanya ya. Iya. Jadi asesmen itu kan kalau di tingkatan ya. di tingkatan yang biasa-biasa aja apa ya? Nggak familiar gitu lah.
assessment of Terima learning. kasih Pak Yudis, Pak Mikdad. Ya, Jadi dilihat dari gambar ini kan assessment of learning ini ada di bagian bawah. Ini kondisi saat ini, dia ini berat, berarti banyak yang menggunakan ini. Jawabannya Sedangkan assessment for learning ini dan assessment as learning ini jarang digunakan. berapa panjang Kenapa jadi jarang digunakan? Karena pernah ada nanya, katanya waktunya nggak cukup atau apalah gitu. Jadi kebanyakan itu langsung selesai materi, di akhir itu baru diberi evaluasinya. Iya. Nah, jadi yang diharapkan oleh kurikulum yang baru ini, ya ini assessment for learning dan as learning ini harus yang lebih banyak. Yes. Paham sebagian atau jawabannya C, ya tidak paham. Kanannya. Ini diberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada cara mengukur. Nah, itu tadi dia formatif nih sebenarnya apa benda tuh? Kan? Seperti itu. Kadang kita di lapangan udah lakukan, tapi tak tahu namanya apa. Iya benar Bu. Itulah kelemahan kita jadinya ya Bu. Namanya Padahal begitu dilihat ini istilahnya apa, begitu dibaca keterangannya, nah padahal udah dikerjain, cuma kita nggak tahu. Tak tahu namanya apa. ya ini untuk mempersingkat waktu Bu. Ya, mungkin sampai sini aja dulu ya Bu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Masih kurang 5 menit Pak. Iya belum lagi sama ininya Bu. Penutup Enggak sih, ini sih kalau misal apa ya, ya kita masih ada 5 menit ya kita bahas-bahas lah masalah assessment ini kan, pemahaman kita. Saya sih terus terang memang agak kita ini ada kelimpungan lah ya dengan perubahan kurikulum dari waktu ke waktu ini. Nanti berubah lagi. Jadi pemahaman kita ini kadang-kadang setengah-setengah sudah berubah begitu. Tapi untunglah kita ada pelatihan ini kan sedikit mengerti lah. Kadang kan memang waktu kawan tuh pelatihan segala macam, zaman dulu tuh mereka mana ada mau berbagi. Nggak mau berbagi, dia senyap-senyap sendiri ya. Kadang geram saya. Giliran kita susah, dikasih ke kita. Betul nggak? Ini kita nih susah loh ini. Kayak begini ini daring nih sangat susah. Artinya yang teknologinya agak ini gitu kan. Agak nggak ada bantuan lagi, kita nggak bisa keluar rumah. Kena mereka yang senang tuh waktu itu masih belum pandemi kan, mereka pergi ke Bali kemana ya. Agak iri juga sih. Ngajak ya. Gila pergi-pergi nggak ngajak-ngajak ya. Pergi hasilnya tuh nggak ada dikasih kita babu gitu. Nggak ada informasi ya Bu. Kalau diajak pergi kayaknya saya yang paling jauh ini. Yang lain masih Mana? Hah? saya doang di Tangerang ini. Iya Kalimantan. Jalan kaki aja Pak Yudis terus jalan kaki. Atau kita dari bandara ya Bu ya, pakai bis ya nanti ya. Oke. Jadi kira-kira kalau dalam materi asesmen ini ya, menurut Bapak Ibu lah ya, memang kita harus skill dan senteret ya. Saya Memang kira saya agak ini membedakan nih, belum terlalu yang menguasai benar-benar nih. Kalau diagnostik sih oke lah ya. Yang formatif dengan sumatif ini bedanya sebenarnya real itu apa gitu. Kalau sumatif sih di akhir kan. mungkin mungkin karena waktunya sudah mendekati waktu, mungkin closing di Pak Niko, setelah itu kita tutup ya. Pak Oke Niko lah. silakan. siapa ini? Kesimpulannya apa? Ya gimana Pak Mikdad bisa nyimpulkan? Ini aja kalau saya, nih saya coba menyimpulkan kesimpulannya dari asesmen formatif dan sumatif
ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Karena kalau kita lihat tadi diagramnya itu kan dia ada irisan. Jadi berarti kan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi dua-duanya memang harus kita combine ya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu juga dari beberapa cara penilaian atau cara assessment yang as, of, dan for itu tadi ini harus kita ubah cara penilaiannya dari yang assessment of learning menjadi assessment for learning and as learning. Jadi ini yang diperbanyak. Jadi penilaian itu bukan karena pembelajarannya, tapi Cukup, Bu. kecapaiannya nanti. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, Pak Niko, tutup Pak Niko. Waktunya tinggal kurang 1 menit. Pak Niko. Ya, Kurang saya 1 menit tutup ya. Tutup. Sebelum menutup pelajaran ini ya kita mari berdoa. Ya, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Dadah. Terima Sampai kasih. jumpa Nah. di lain kesempatan. Pak Mikdad habis ini ya. Langsung ya. tinggal satu. Rekannya lagi dulu. Cepat ya. Iya. Oke, kita hangout lah ya.